Once upon a time. My baby. Thanks. Messages? Halo guys, balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul Ondine tahun 2009 ya. Film ini menceritakan tentang seorang nelayan yang sedang mencari ikan di laut, tetapi ia mendapatkan seorang wanita ya, bukan ikan ya. Pas diangkat jaringnya gitu, bukan ikan, tapi wanita. Aduh, ini mah hal yang atau momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk ke para pria-pria yang menghauskan ketegangan gitu ya. Soalnya si Ondine teh cantik, ini teh si Ondine teh gitu. Yuk tanpa banyak bersenda guraunya, mari kita saksikan filmnya. Sebelumnya mohon maaf nih buat teman-teman gitu ya, guys gitu, apa mohon maaf gitu, saya tidak punya intro jadi baru gitu bikin YouTube-nya, jadi mohon dimaklum ya. Film ini dimulai dari seorang nelayan yang bernama Sirkus. Ini orangnya. Dia sedang menjaring ikan di laut, tapi tiba-tiba saat ia menarik jaring ikannya, terlihat seorang wanita yang menyangkut gitu ya, menyangkut di dalam jaringnya. Nah, terus dia itu langsung menyelamatkan si wanita tersebut dengan bantuan napas buatan yang agak jigong ya. Tak lama si wanita tersebut sadar dan berkata, "Apa aku masih hidup?" Sirkus pun langsung membawa wanita itu ke dalam kapal. Saat menawarkan untuk membawa ke rumah sakit, si wanita itu menolak seolah-olah ada yang disembunyikan gitu ya. Dan seperti ketakutan saat melihat orang-orang di sekitar. You really don't want people seeing you. Sirkus pun akhirnya membawa wanita tersebut ke rumah bekas almarhum ibunya dan membiarkan dia tinggal di sana dan memberikannya dia My makan. lunch. If you have to. I do. Yeah. Got to be somewhere. Kemudian Sirkus pun ke rumah mantan istrinya untuk membawa anaknya yang bernama Ani, ini orangnya, untuk berobat ke rumah sakit. Ani itu mengidap penyakit gagal ginjal sehingga setiap minggunya harus melakukan cuci darah. Saat sedang cuci darahnya, ingat bukan pakai rinso ya guys ya. Ani pun sebagai anak kepada ayah ingin didongengin nih ceritanya sama si Sirkus. Once upon a time. It was a normal day. No, it wasn't a man. Nah, Sirkus pun mendongeng tentang seorang nelayan yang menemukan seorang gadis lewat jaring tuhnya. Ani pun menyimpulkan bahwa yang berada dalam dongeng itu adalah Selkie. Selkie adalah seorang anjing laut betina yang menyerupai wujud manusia. Sirkus pun pulang dan mengantarkan Ani. Saat di rumah, Sirkus pun bertemu Alex. Alex adalah seorang pecandu sekaligus pacarnya mantan istrinya si Sirkus nih. Dan si istrinya juga pecandu nih teman-teman. Aduh, sama-sama pecandu ini mah guys. Kalau kalian pecandu apa? Di sisi waktu, si Sirkus pun mengajak si wanita itu untuk memancing ikan ke laut, guys. Jadi Sirkus pun baru nih nanyain nama si wanita itu. Ia bernama Ondine, sesuai dengan judulnya berarti dia pemeran utamanya. Yang berarti Ondine itu adalah seorang wanita yang berasal dari laut, cenah artina teh. Saat Sirkus mulai melontarkan perangkap ikan, Ondine pun bernyanyi. Olah-olah suara Ondine mengundang ikan-ikan untuk masuk ke jaring, guys. Ini guys. Teman-teman natunya. Sirkus pun heran dengan nyanyian Ondine, katanya "You bring me luck," katanya. Ia membawa keberuntungan, biasanya ia menangkap ikan tak sebanyak yang ia dapat sekarang. Lalu ia menjualnya dan membelikannya pakaian untuk Ondine.
Ani menanyakan lagi kelanjutan dongeng yang diceritakan ayahnya kemarin nih guys. Lalu Sirkus menjawab ia bernyanyi bersama nelayan itu dan menangkap ikan bersama. Tapi Ani penasaran dengan ucapan Sirkus, apakah ia hanya mengarang atau menceritakan keadaan yang sebenarnya? Lalu diam-diam Ani mengikuti Sirkus ke kediaman almarhum neneknya yang mana ia mengintip seorang wanita di rumah neneknya tersebut gitu ya. Hal ini menjadikan penasaran Ani semakin kuat dan ingin menginterogasi lebih dalam dengan meminjam buku tentang Selkie ke perpustakaan. Something on seals, is it? Di sisi lain, Sirkus pun pergi ke gereja untuk beribadah. Sirkus pun dulunya pecandu minuman sama seperti mantan istrinya, tapi ia udah berhenti gitu, udah tobat ya, dikarenakan buat apa ya kayak gituan gitu ya, gak bermanfaat. Di sisi lain, ia juga sangat merasa kehilangan gitu ya, kehilangan mendiang ibunya, sehingga kehadiran Ondine menjadi obat rasa kangen sama ibunya. Tapi tiba-tiba muncullah seorang pria misterius yang kelihatannya sedang mencari seseorang. Ondine dan Sirkus pun melanjutkan mencari ikan di kemudian hari sambil senyum-senyum terpararugu karena mulai tumbuh perasaan cinta di antara mereka. Ondine pun bernyanyi dan mendapatkan ikan lagi. Dan yang lebih wow-nya lagi nih guys ya, ia mendapatkan ikan salmon karena ikan salmon tidak bisa dijaring dengan jaring yang biasa, harus pakai jaring yang khusus gitu. Melihat banyaknya burung yang menggulung di kapal si Sirkus, itu pertanda ada ikan banyak. Lalu dinas perikanan pun menyusul atau menginterogasi gitu ya, agak curiga terhadap si Sirkus. Kenapa gitu ya tangkapannya bisa sebanyak itu, gitu. Dan juga mereka melihat ikan salmon dan setahunya ikan salmon itu harus menggunakan jaring khusus untuk menangkapnya, menggunakan jaring insang. Tapi saat mereka mengecek kotak jaring tersebut, tiba-tiba Ondine pun ketahuan, tetapi mereka seakan-akan terpana melihat kecantikan Ondine dan mereka bergegas pulang. Balik itu, Sirkus pun menjelaskan kepada Ondine kalau warga di sana tidak apa-apa jika melihatmu. Lalu ia mengajak Ondine untuk langsung menjual ikannya tersebut ke pasar Cikurubuk dan ia pun bersedia. Di perjalanan, orang-orang terlihat memperhatikan Ondine yang amat begitu cantik sehingga pria yang misterius tersebut melihatnya juga. Ia menjualnya dan mendapatkan cuan yang max tentunya ya guys ya. Lalu mengajak Ani dan Ondine untuk berbelanja di Shopee. Tidak pakai Pay apalagi letter. Saat pulang Ondine pun berenang bersama Ani. Tapi Ondine melihat sesuatu di dalam air lalu mengambilnya. Ani pun mengatakan itu adalah mantel anjing lautmu. Ani pun mengajaknya untuk menguburnya karena kalau dikubur Ondine bisa tinggal di sini selama 7 tahun. Keesokan harinya Sirkus mengajak mereka berdua pergi ke suatu festival di daerah Cijoho ya. Ani yang masih ragu terhadap Ondine ingin mengetesnya dengan nekat menceburkan dirinya ke dalam air. Lalu ia diselamatkan oleh Ondine dan sambil berkata kepada ayahnya ia bisa bernapas di dalam air. Sirkus pun mengantarkan Ani pulang ke rumah mantan istrinya dan mengantarkan Ondine ke tempat tinggalnya karena sudah larut dan ditambah hujan yang deras gitu ya guys ya. Tadi juga basah-basahan gitu, masa iya enggak. Saat Sirkus pun yang sedang di ujung tombak, di ujung tanduk dan merasakan ketegangan yang begitu menggebu, seketika ia seseleket kepada Ondine dan pengencerotan pun tak terelakkan kembali guys.
Tapi sepertinya pria misterius tersebut telah menemukan siapa yang ia cari, yaitu Ondin, dan menginterogasi ke tempat keberadaan Ondin berada. Tak lama setelah sirkus pergi keluar, Ondin pun terkejut mendengar suara mobil yang bukan milik sirkus. Ondin pun langsung bergegas untuk pergi dan mencurigai siapa yang mencarinya, dan ternyata benar pria misterius itu dikenalnya Ondin. Ia langsung mengobrak-abrik semua yang ada di rumahnya beserta isi-isinya, tetapi tidak ditemukan apa yang ia cari. Singkat cerita, saat sirkus sedang mengantarkan pulang Ani, tetapi ibunya tidak ada dan ia menghampiri bar dekat rumahnya, terdapat mantan istrinya bersama Alex sedang abok dan main biliar bersama. Walaupun sedikit ragu terhadap mantan istrinya, tetapi Ani menguatkan untuk percaya kepada ibunya. Sirkus pun pulang untuk mengecek surabi hangat yang kini menjadi miliknya. Kayaknya ingin dicicipi lagi ya guys ya. Tetapi keadaan rumah sudah berantakan. Ia pun mencari Ondin dan menemukannya di bawah lubang sungai yang sangat mengkeengkan. Kembali ke ibunya Ani saat ia pulang, tetapi kondisinya sedang mabuk berat jika kalau dipaksakan untuk menyetir, tapi dia tetap memaksakan. Secara tidak langsung pria misterius itu pun pulang dan mengendarai mobilnya dengan sangat edan. Dan kebetulan mobil yang dikendarai Ani pun kecelakaan bersama dengan si pria misterius tersebut, dan membuat Alex seketika ngejongkeng dan berpulang ke rahmatullah akibat benturan kepala yang sangat serius. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan bersamaan di perjalanan, sirkus pun melihat ada kecelakaan di depannya, tapi saat dicek alangkah kagetnya si sirkus melihat mobil yang dikendarai Ani mengalami kecelakaan. Mereka langsung dilarikan ke UGD terdekat untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dengan kebetulan Ondin pun bertemu dengan pria misterius tersebut dan diberanikannya untuk mengobrol secara empat mata. Dan kebetulan Alex juga mempunyai kecocokan yang sama dengan ginjalnya Ani, dan ia pun berhasil transformasi transformer atau tamplamasi ya gitu ya. Yang intinya diganti gitu ya sama si ginjal si Alex gitu ya, si Ani teh. Besoknya sirkus menghadiri acara pemakaman Alex bersama mantan istrinya, dan untuk menghormati mendiang Alex, mantan istrinya mengajak sirkus untuk abok bersama. So I can't take us in. Ketika abok, mantan istrinya pun bicara, jika kamu ingin mengasuh anak kita, kamu tidak boleh bersama si wanita laut itu dikarenakan ia pembawa bencana katanya. Karena abok dengan tegangan tinggi, sirkus pun terbujuk olehnya dan mengasingkan Ondin ke suatu pulau karena ia percaya Ondin bukanlah manusia. Keesokan paginya Ani sudah sembuh dan melihat sebuah acara televisi yang sedang menyanyikan sebuah lagu yang suka didengarnya saat Ondin bernyanyi. Dengan kebetulan didengar oleh sirkus. Just a minute ago. Sirkus pun langsung bergegas mencari lagi Ondin bahwa dia salah beranggapan telah menilai Ondin bukanlah manusia. Nah loh. What changed your mind? Basking on the rock. My kind, huh? Ia menjemputnya dan langsung menanyakan kepadanya siapakah ia sebenarnya. Jadi sebelum kejadian tersebut, Ondin adalah seorang napi dan pengedar narkoba di Romania. Dan waktu itu dia membawa 1 kilo heroin ya guys ya, bukan 1 kilo beras nih. Dan ia dikepung polisi pantai, dan ternyata si pria misterius itu adalah temannya Ondin yang bernama Paldik.
Karena ia tidak bisa berenang, ia menyerahkan tas yang berisi heroin itu kepada Ondin. Ondin adalah perenang yang kuat, tapi ombak Irlandia menaklukkannya sampai ia tenggelam dan mengait ke suatu jaring yang dipancing oleh sirkus. Lanjut ke rumahnya sirkus, Ani pun sedang diancam oleh Paldik dan menanyakan heroin itu kepada Ondin dan mengakibatkan sirkus dan Paldik melakukan bayuan bersama. Dan akhirnya Ondin pun menyerahkan heroinnya kepada Paldik dengan sudah dipindahkannya ke dalam jaring lobster di kapalnya sirkus karena Ani sudah tahu nih ada yang mengintai gitu ya si ininya, karena Ani tahu itu mantel bukan heroin ya, mantel anjing laut. Saat sedang ongeng-ongengan meraih heroin, Paldik pun didorong beserta anak buahnya dan karena mereka tidak bisa berenang, mereka pun mati tenggelam. Ondin pun dibawa polisi untuk sidang, tapi karena dia bukan warga negara tersebut, menurut pengacaranya dia akan dideportasi. Satu-satunya cara untuk dia bebas adalah menjadi warga negara tersebut. Jadi satu-satunya untuk menjadi warga negara tersebut adalah menikah, dan akhirnya sirkus pun menikahi Ondin dan membawanya ke KUA setempat. Tamat. Aduh guys, sorry menyori ya guys ya kalau misalnya Dina ada suara yang agak bocor gitu buat suara kendaraan, mohon maaf banget. Soalnya saya rekamannya sisi jalan ini tuh guys, cari tempat atau udah di mana gitu ya. Ini juga saya ngendap nih di antara ruangan sama ruangan gitu ya. Jadi mohon dimaklum ya, nantilah next time lah. Untuk yang menjalankan PPKM semangat lah, jangan lulus, jangan lesu ya. Intinya you bring me look sana cek sip ya ge si sirkus ge. Jangan lupa subscribe guys ya. Saya Kadmo, mohon maaf kritikannya tolong di komentar ya guys ya. Jadi thank you. Assalamualaikum.